Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1381 sampai 1385. Dalam diriku muncul pemikiran untuk tidak minum obat sampai 1 sendok. Tetapi setiap kali hanya sedikit, sebab obat itu mahal. Seketika itu juga aku mendengar suara, "Putriku, aku tidak berkenan akan perbuatan seperti itu. Terimalah dengan penuh syukur segala sesuatu yang aku berikan kepadamu lewat para superior. Dan dengan cara ini, engkau akan lebih menyenangkan hatiku." Ketika Suster Dominika meninggal sekitar pukul 1 tengah malam, ia datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahwa ia sudah meninggal. Aku berdoa baginya dengan kusuk. Keesokan harinya, para suster memberitahu aku bahwa ia sudah meninggal. Dan aku menjawab bahwa aku sudah tahu, sebab ia telah mengunjungi aku. Suster yang bertugas di kamar sakit minta kepadaku untuk membantu mendandani jenazahnya. Kemudian, ketika aku sendirian bersama jenazah, Tuhan memberitahukan kepadaku bahwa ia masih menderita di purgatorium. Aku menggandakan doaku baginya. Tetapi, berhubung dengan besarnya semangatku untuk mendoakan para suster kami yang sudah meninggal, aku menjadi kacau mengenai penghitungan hari. Mestinya seturut ketentuan peraturan, aku mempersembahkan doa selama 3 hari. Tetapi karena keliru, aku hanya melaksanakan doa selama 2 hari. Pada hari keempat, suster itu memberitahu aku bahwa aku masih berutang doa kepadanya. Dan itulah yang ia butuhkan. Seketika itu juga, aku menentukan wujud untuk mempersembahkan 1 hari penuh baginya. Dan bukan hanya hari itu, tetapi lebih banyak lagi. Sebagaimana dibisikkan kepadaku oleh kasih akan sesama. Sesudah menghembuskan napasnya, Suster Dominika tampak begitu cantik. Karena itu, beberapa suster berkata bahwa mungkin ia hanya dalam keadaan koma. Maka salah seorang suster menyarankan kepadaku supaya menaruh sebuah cermin pada mulutnya untuk melihat kalau ada embun. Embun itu akan menjadi tanda bahwa ia masih hidup. Aku berkata, "Baik." Dan kami melaksanakan seperti yang ia katakan. Tetapi cermin itu tidak berembun, meskipun tampak seolah-olah berembun. Kemudian, Tuhan memberitahu aku betapa ia tidak berkenan akan hal itu. Tuhan menasihati aku dengan keras, agar aku tidak pernah bertindak melawan keyakinan-keyakinan batinku. Aku merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan minta pengampunannya. Aku melihat seorang imam yang sangat dikasihi oleh Allah.
tetapi sangat dibenci oleh setan, karena ia sedang menuntun banyak jiwa kepada kesucian tingkat tinggi, dan seluruh upayanya hanya demi kemuliaan Allah. Tetapi aku terus memohon kepada Allah agar kesabarannya terhadap orang-orang yang selalu menentang Dia tidak menjadi kendor, sebab di mana setan sendiri tidak mampu menjatuhkan orang, ia akan menggunakan manusia. 19 November. Hari ini, sesudah komuni, Yesus memberitahukan kepadaku betapa besar keinginannya untuk masuk ke dalam hati manusia. Aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah, putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa itu bahkan tidak memperhatikan aku. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Oh, betapa sedihnya aku, karena jiwa-jiwa itu tidak mengenali Sang Kasih. Mereka memperlakukan aku sebagai benda mati. Aku menjawab kepada Yesus, "Oh harta hatiku, satu-satunya sasaran kasihku, dan seluruh kesukaan jiwaku. Aku ingin menyembah Engkau di dalam hatiku, seperti Engkau disembah pada tata kemuliaan-Mu yang kekal. Kasihku ingin mempersembahkan doa penyilihan kepadamu, sekurang-kurangnya sebagian, untuk kebekuan begitu banyak jiwa. Ya Yesus, rengkulah hatiku yang adalah tempat kediaman-Mu ini. Tak sesuatu pun dapat masuk ke dalam hatiku. Engkau beristirahatlah sendiri di dalam hatiku, ibarat dalam suatu taman yang indah. Oh Yesusku, selamat tinggal. Aku sudah harus pergi untuk melaksanakan tugas-tugasku. Tetapi aku akan membuktikan kasihku kepadamu dengan pengorbanan, yakni dengan tidak mengabaikan atau menyia-nyiakan satu kesempatan pun untuk mengamalkan kasih itu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.